teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang spanning tree protocol. Nah, di sini sudah terlihat ya topologinya, ada switch 1 dan switch 2 yang terhubung pada FA1. Nah, di switch 1 terhubung pada komputer PCA dengan IP 172.168.1.1 dan di switch 2 di sini ada PC dengan nama PCB yang IP-nya 172.168.1.2. Sebelum kita belajar tentang STB, kita akan mencoba dengan sebuah kasus. Misalnya kabel FA01 ini saling terhubung itu putus. Otomatis PCA tidak bisa komunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada terhubung dengan switch 1 dan switch 2. Nah, misalnya di sini kita tambahkan kabel yang baru atau kabel cadangan lalu terhubung di FA02, jadinya otomatis yang FA01 ini mati. Nah, bagaimana kalau FA01 itu masih nyala? Itu bisa menjadi looping. Looping yaitu artinya adalah paket yang muter-muter di jaringan. Kita bikin contoh kasusnya yang misalnya PCA ingin melakukan ping ke PCB, lalu paket akan mengirimkan ke switch dan dari switch kita akan broadcast ke FA1 dan 2. Nah, agar tidak terjadi looping, harus dari salah satu switch yang ada portnya harus diblokir. Jadi, saat PCA ingin mengirim paket pada switch, itu tidak looping ya teman-teman. Oke, kita tambahkan 3 switch ya teman-teman. Kita pakai yang 2960 ya, seperti biasa. Lalu kita ganti namanya dulu ya teman-teman. Kita ganti switch 1, lalu di sini switch 2 dan switch 3. Lalu setelah itu kita hubungkan kabelnya dari switch 1 ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 3, lalu dari switch 3 ke switch 4. Sebelum itu kita akan mematikan lampu LED-nya. Caranya kita ke option, lalu preference, lalu yang show link light kita matikan saja. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Misalnya di switch 1 itu MAC address-nya A dan di switch 2 B dan switch 3 C. Oke, kita cari dulu yang namanya root bridge. Caranya yaitu mencari priority terkecil karena priority terkecilnya sama 32768 semuanya. Jadi kita mencari MAC address-nya terkecil. Jadi switch 1 adalah root bridge. Nah, kita masuk ke switch 1, kita masuk ke mode N, lalu interface LAN 1. Nah, di sini ada namanya address is, lalu kita copy saja. Kita kopikan di atasnya switch, lalu kita ke switch 2. Lalu kita ke switch 2, lalu kita N, lalu show interface LAN 1. Di sini juga kita MAC address-nya kita copy ya, teman-teman. Kita copy, kita taruh di sini. Lalu kita cari yang di switch 3. Ini typo ya teman-teman. Nah, di sini kita copy lagi. Lalu kita tambahkan di sini. Oke, selesai. Nah, di sini bisa dilihat ya, MAC address terkecil adalah di switch 1. Karena 001 itu nilainya 1, artinya root bridge akan diberikan ke switch 2. Artinya port-port pada switch 2 ini adalah designated port. Dan sama yang FA02 juga berarti di switch ke-3 dan ke-1 ini adalah non-root bridge.
kita akan mencari root portnya pada switch 2 dan switch 1. Root port adalah port yang paling tercepat terhubung ke root bridge. Dan untuk switch 1, root port yang paling tercepat terhubung ke switch yaitu FA01 juga. Oke, kita tulis root portnya dulu, berarti yang berhenti di FA02. Kita cari bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang diblokir. Oke, sekarang kita nyalakan lampu LED-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang diblokir itu FA02 di switch ketiga. Jadi COS yaitu sama seperti root port, itu adalah port berapa yang paling tercepat menuju root bridge. Dalam hal ini di switch 1 itu root port yang paling tercepat menuju root bridge yaitu FA01. Nah, sebenarnya di switch pertama ini ada 2 jalur yang bisa menuju root bridge. Namun di sini ada root port yang paling tercepat. Namun untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge yaitu COS. Dan ini adalah berdasarkan bandwidth-nya. Misalnya di sini ada 10 MB sama dengan 100. Nah, untuk 100 MB sama dengan 1 GB. Lalu untuk 1 GB sama dengan 4 dan seterusnya. Dan untuk membuktikannya, kita buka switch 1 lalu kita show spanning tree. Nah, di sini COS-nya 19 dan untuk FA1 yaitu root port dan FA2 yaitu designated port. Misalnya kita hapus kabel yang menuju utamanya, dan kalau kita hapus root port utamanya, nanti di switch 02 ini akan terjadi root portnya dan alternate portnya akan nyala. Oke, setelah menyala kita ke switch 2, kita show spanning tree. Nah, di sini COS-nya sudah 3. Bentar ya teman-teman. Show spanning tree. Nah, di sini COS-nya 38. Yang artinya bahwa di sini COS-nya 38 karena di sini 19 tambah 19 jadi 38 gitu ya. Oke, kita coba hubungkan lagi dan di sini akan mati. Dan kita ke switch 1, lihat lagi. Nah, di sini do show spanning tree. Nah, di sini COS-nya menjadi 19, artinya kecepatannya 100 MB. Gitu ya, teman-teman. Di sini kita akan memanipulasi bandwidth ya. Kita masuk ke switch 1, lalu speed tanda tanya, lalu setelah itu kita interface FA01, lalu speed, lalu setelah itu kita do show spanning tree. Nah, di sini COS-nya 38 ya teman. Lalu kita buat speed 100, kembalikan semula, lalu do show spanning tree, enter. Nah, di sini COS-nya menjadi 19 lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita akan belajar manipulasi root bridge. Nah, root bridge itu kan dicari bridge ID-nya. Nah, ID-nya itu dicari dari MAC address terkecil. Langsung saja kita konfigurasi. Oke, kita ke switch 3, lalu kita end, konte, lalu spanning tree, flan 1. Maaf teman-teman, ini ke enter, kita tulis lagi saja. Spanning tree, flan 1, priority, lalu kita tanda tanyakan dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bebas memilihnya dari 61440, tapi harus increment of 4096. Artinya harus dengan kelipatan itu
bahwa switch 3 itu adalah menjadi root bridge, bahwa di sini akan menjadi designated port. Di FA2 dan FA1 dan di switch 2 itu FA2 itu root portnya, karena itu port yang paling cepat menuju switch 3 atau root bridge itu FA02. Lalu di switch 1 root portnya ada di FA02. Karena yang paling cepat terhubung ke root bridge itu FA2. Nah, di sini pada FA2 dan switch 2 dan switch 1 itu akan dibandingkan dengan priority atau MAC address terkecil. Berhubung switch 2 itu di FA01 itu menjadi designated port, dan untuk FA01 itu akan menjadi alternated port. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengertian preference spanning tree. Oke, misalkan di sini kita membuat VLAN 2 dan VLAN 3 ya teman-teman. Pada switch 3 ke interface FA01 sampai 2, lalu switch port mode terang, lalu kita masuk ke switch 1, lalu kita end contact, lalu interface rank FA1 sampai 2, lalu switch port mode terang, lalu kita bikin VLAN-nya ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, kita buat VLAN 2 lalu VLAN 3. Oke, selesai. Lalu kita ke switch 2, kita end, lalu masuk ke mode configuration, lalu do show spanning tree. Nah, bisa dilihat kalau ini ada informasi VLAN pertama. Karena belum ditambahkan, kita akan menambahkan di switch 2 ini. Kita interface rank FA1 sampai 2, lalu enter, lalu switch port mode terang. Oke, selesai. Lalu kita tambahkan VLAN 3 dan VLAN 2. Selesai. Lalu kita cek di switch 1 do show spanning tree. Nah, di sini ada informasi VLAN pertama dan VLAN kedua ya teman-teman. Dan untuk bisa mencari di VLAN 3, kita bisa ketikkan enter saja ya teman-teman. Nah, sini kita cek kembali di switch 1 do show spanning tree. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 1 dan juga VLAN 2. Kita ke switch 2, kita juga cek do show spanning tree. Di sini juga sama ya teman-teman, ada VLAN 1 dan VLAN 2. Dan di sini sudah ada informasi dari VLAN 1, VLAN 2 dan juga VLAN 3. Maaf ya teman-teman, tadi yang VLAN 3 saya tidak perlihatkan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk PVS TP. Sekarang kita akan manipulasi root bridge pada PVS TP. Itu di root bridge-nya masih tetap pada switch 2, namun yang di VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada salah satunya. Oke, misalkan kita tambahkan 2 PC pada tiap-tiap switch. Yang di PC 0 yaitu ini VLAN pertama, lalu di PC 1 itu VLAN kedua, dan PC 2 jadi VLAN kedua, dan PC 3 jadi VLAN 1. Oke, misalnya di VLAN 1 mau mengirimkan paket pada VLAN 1, yaitu sudah pasti akan mengirim lewat link utama, yaitu FA1 baru ke
baru ke PC3. Dan untuk yang VLAN 2, PC1 ingin mengirim ke PC2 sama pastikan lewat yang di sini jalur utama dan untuk yang di sisi sebelumnya tidak dilewati. Oke, di sini kita spanning tree VLAN 2 priority-nya bebas dulu ya teman-teman. Jika sudah di copy, lalu kita kopikan di sini ya teman-teman. Lalu kita times forward saja. Nah, dilihat di sini hijau ya. Kenapa menyala? Karena mari kita coba buktikan di suite 3. Kita coba buka suite 3. Lalu do show spanning tree. Nah, dilihat yang this bridge is the root. Artinya, suite 3 ini pada VLAN kedua itu menjadi root bridge dan FA1 dan 2 designated port. Oke, kita coba cek di suite 1. Oke, kita fokus pada VLAN 2 ini di FA02 yaitu root bridge. Oke, sekarang kita ke suite 2. Kita end conf do show spanning tree. Nah, kita lihat di VLAN 2 dan di FA02. Itu menjadi root port dan FA01 itu akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil. Gitu ya teman-teman untuk manipulasi root bridge pada VPS TP. Sekarang kita akan coba pengujian ping antar VLAN beda jalur. Kita coba hubungkan terlebih dahulu untuk PC-PC-nya. Kita coba pindahkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita hubungkan. Kita hubungkan di suite 2. Lalu sama di PC1 dan PC0 juga kita hubungkan di suite 2. Oke, sudah. Lalu kita akan setting IP pada masing-masing PC-nya ya teman-teman. Ini kita pindah di sini saja agar lebih jelas ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan setting IP pada masing-masing PC. Sebelum itu kita ke suite 2, lalu kita konfigurasi, lalu interface FA04, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 2. Oke, sudah. Sekarang kita ke suite 1, lalu kita masuk ke mode configuration, lalu interface FA04. Dan untuk aksesnya kita masukkan ke VLAN 2. Lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya. Selesai. Sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan pengujian pin-nya. Ya teman-teman. Setelah itu kita akan memasukkan IP-nya pada masing-masing PC. Kita masuk ke PC2, IP-nya 192.168.1.1, subnetnya 255.25.25.255. Oke, selesai. Lalu kita ke PC0, IP-nya 192.168.1.2, subnet masknya sama. Lalu kita ke PC
yang 3, lalu kita masukkan API 192.168. Sorry teman-teman, ini 10.10.10.10.1, subnet masknya 255.0 255 ya teman-teman, tetap sama. Oke, selesai ya teman-teman. Lalu yang terakhir kita masukkan ke PC 1, IP-nya yaitu 10.10.10.10.2. Subnet masknya juga sama. Oke, selesai ya teman-teman. Setelah itu kita akan pengujian ping ya teman-teman. Kita masuk pada mode simulation. Yang pertama kita kirimkan paket dari PC 0 akan mengirim ke PC 3. Itu ya teman-teman. Kita coba perbesar ya teman-teman untuk lebih diperjelas. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini itu akan mengirimkan paket ARP. Artinya di sini MAC address-nya belum berkenalan. Nah, bahwa FLAN 2 itu jalurnya melewati switch ketiga. Lalu di switch pertama jika sudah baru akan dikirim paket ICMP-nya ya teman-teman. Lalu diterima, setelah diterima akan dibalas kembali. Lalu di sini kita tertulis successful ya teman-teman jika sudah berhasil. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Itu artinya sudah berhasil. Lalu sekarang kita akan mengirim dari PC 2 ke PC 0. Artinya FLAN pertama akan melewati jalur utamanya dari switch kedua melewati FA01 dan akan diterima dan akan dikirimkan ke PC 2 ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful semua ya teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita akan belajar tentang spanning tree 2 switch. Kita coba konfigurasi pada FA1 dan 2 ya, akan menjadi terang. Misalkan di sini FA1 itu jalur utamanya, lalu ingin membuat cadangannya dengan menggunakan FA2. Agar misalnya FA1-nya terputus, itu bisa diganti dengan ini cadangannya atau dengan FA2 ini yang sudah dikonekkan ya teman-teman. Nah, bahwa di sini kita akan menggunakan spanning tree, artinya ada port yang di-blocking. Dalam hal ini kita tahu bahwa yang di-blocking adalah FA2 pada switch 2. Oke, kita akan memperhitungkan spanning tree-nya ya teman-teman. Dan untuk melakukan perhitungan spanning tree, awal-awal kita harus mencari yang namanya root bridge ya teman-teman, sorry. Nah, di sini kita copy saja ya teman-teman. Lalu setelah itu kita tempelkan di sini. Lalu kita juga cari yang di switch 2. Untuk MAC address-nya show interface FLAN 1. Nah, di sini address-nya ini disalin, di copy ya teman-teman. Lalu disalinkan di sini di atasnya switch. Kalau dilihat dari MAC address-nya yang menjadi root bridge adalah switch 1, dan untuk root bridge itu semuanya designated port, dan di switch 2 yang namanya port dan mencari port adalah port yang paling tercepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini untuk FA1 dan 2 itu sama-sama terhubung ke root bridge. Berarti root port itu adalah FA01 ya teman-teman. Kita masuk ke switch 1. Kita interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Oke, selesai teman-teman. Lalu kita ke switch 2. Lalu masuk ke mode konfigurasi.
Lalu interface range FA 1 sampai 2 support mode terang. Oke, selesai. Sekarang kita akan mempelajari STP2 switch. Berarti yang harus dicari awal-awal adalah root bridge-nya, dan tidak ada blocking untuk root bridge. Kita ke switch 2, lalu spanning tree, flan 1, priority ya teman-teman. Nah, di sini continue source root, berarti di sini artinya itu root ya teman-teman. Nah, di sini juga ada primary dan secondary. Dalam hal itu, kata konfigurasi primary bahwa switch 2 ini menjadi root bridge, dan untuk secondary itu menjadi non-root bridge. Gitu ya teman-teman. Lalu kita cek to show spanning tree, spanning doang ya teman-teman. Nah, di sini dilihat ya, yang menjadi 2477. Di sini kita pengen FA1 itu menjadi alternate port, itu kita akan mengkonfigurasi masuk ke switch 1 ya teman-teman. Lalu kita masuk ke interface FA01, lalu speed kita pilih 10, lalu exit ya teman-teman. Kita coba dulu do show ya teman-teman. Kita cek. Nah, di sini teman-teman itu ada listening, dan kita coba do show span lagi. Nah, di sini masih designated forward-nya sudah itu ya teman, sudah forwarding ya teman-teman, artinya sudah menyala. Kita akan belajar tentang spanning tree port status. Artinya setiap kita menghubungkan pada switch atau router itu akan menjadi warna orange. Artinya di sini akan dinamakan beberapa tahap. Ada yang namanya listening, dan itu akan mempelajari spanning tree-nya apakah looping atau lancar atau tidak. Gitu ya teman-teman. Dan untuk mencapai listening itu 15 detik. Lalu ada tahap learning, itu sama ya teman-teman, untuk prosesnya membutuhkan waktu 15 detik, dan barulah kita ke tahap yang namanya forwarding. Untuk bisa sampai ke tahap ini, maka harus melewati listening dan learning dulu dengan masing-masing 15 detik, totalnya yaitu menjadi 30 detik. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba saja ya teman-teman untuk cabut kabelnya. Nah, di sini kita cek ya teman-teman, do show spanning.
to suspend. Nah, di sini sudah learning ya, dan di sini juga sudah forwarding ya teman-teman. Kita akan belajar tentang port fast, artinya kita akan skip proses listening dan learning ini, dan untuk port fast ini berlalu hanya untuk yang tersambung pada komputer. Lalu langsung saja kita coba, misalkan di sini FA03-nya menjadi port fast. Langsung saja interface FA03 ya teman-teman. Lalu spanning tree port fast. Jika di sini dikasih peringatan ya teman-teman ya, bahwa FA03 sudah menjadi port fast, tapi hanya akan berefek pada interface yang bukan trunking. Sebelumnya kita tahu saat kita mencabut lalu mencolokkan lagi itu akan berwarna oranye ya, dan untuk kali ini tidak, karena sudah menjadi port fast itu tidak akan menjadi warna orange. Lalu kita coba saja ya teman-teman. Lalu kita hubungkan lagi pada interface 3. Nah, di sini sekarang menjadi warna hijau ya. Gitu ya teman-teman artinya. Nah, sekarang kita coba di sebelahnya. Karena ini belum di setting port fast, itu akan menjadi oranye ya teman-teman. Dan kita harus menunggunya 30 detik agar forwarding. Oke, kita langsung saja setting ya teman-teman. Interface FA03, lalu spanning tree port fast. Dan di sini juga dikasih peringatan bahwa FA3 itu sudah menjadi port fast. Oke, kita coba cabut lagi dan hubungkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak learning dan di sini sudah tidak listening dan learning lagi ya teman-teman. Kita coba hubungkan. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.